Saya lihat isu Uighur ini semacam isu tahunan atau Isu isu tahunan, isu musiman musiman yang ya. akan terus diproduksi dan reproduksi setiap ada kepentingan politik. Siapa yang ada di belakang itu sepertinya sudah rahasia umum lah. Kelompok-kelompoknya NET, kelompok-kelompoknya CIA, NGO, NGO yang di belakangnya dapat kucuran dana yang lumayan lah untuk bikin perut kenyang tapi bikin isu di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesian Muslim Crisis Center kedatangan tamu sangat spesial sekali. Dia masih muda, energik, ahli banyak tentang Cina, fasih berbahasa Cina. Ini dia Nopi Basuki. Apa kabar Mas Nopi? Alhamdulillah, baik. Wah, Mas, sehat suatu ya? kehormatan bagi saya, sehat. Baik. Ini diundang Indonesian Muslim Crisis Center karena beberapa minggu belakangan lagi heboh tentang dokumen yang bocor dari polisi Xinjiang tentang penjara massal di Xinjiang yang itu melibatkan atau yang dipenjara itu etnis minoritas Uighur. Direspon oleh masyarakat Barat itu juga menjadi penambahan atau legitimasi pelanggaran HAM dilakukan oleh pemerintah Cina. Sudah mengikuti ya berarti ya, Mas Nopi ya? Mengikuti. Oke. Nah, ini sebenarnya sudah kesekian kalinya ya kita mendengar tentang Uighur yang di situ ada pelanggaran, kemudian yang belakangan juga yang heboh dokumen itu seperti Wikileaks lah. Jadi yang bocor yang kemudian membuktikan bahwa ini betul nih ada pelanggaran HAM oleh pemerintah Cina terhadap minoritas Uighur. Sebenarnya itu kan berbahasa Cina ya dokumennya ya. Pasti ya. Pasti Mas Nopi bisa lah ya, pasti karena pasnya berbahasa Cina. Ya, isinya apa sih sebenarnya? Itu sudah beredar memang dokumennya itu ya, sudah bisa dibaca ya gitu ya. Sudah bisa dibaca dan saya lihat isu Uighur ini semacam isu tahunan atau isu musiman yang akan terus diproduksi dan reproduksi setiap ada kepentingan politik. Biasanya. Oleh siapa? Ya kita tahu sendiri lah ya negara-negara mana dan siapa yang ada di belakang itu sepertinya sudah rahasia umum lah ya. Kelompok-kelompoknya NET, kelompok-kelompoknya CIA ya. Atau ini ngeri juga ini ngomong-ngomong NGO yang di belakangnya dapat kucuran dana yang lumayan lah untuk bikin perut kenyang tapi bikin isu di mana-mana gitu kan. Nah, balik lagi ke dokumen Mas Nopi. Itu dokumennya isinya apa sebenarnya? Saya dari dokumen yang sebelumnya yang dibocorkan itu tahun 2017-an kalau saya tidak salah ingat, saya pernah menulis juga dan saya juga pernah mengkaji itu, dan termasuk dokumen yang baru-baru ini bocor juga yang katanya dihacker oleh orang-orang sana. Ada juga yang dibilang dibocorkan oleh polisi. Konteksnya sama dan cara mengkajinya pun oleh orang-orang yang itu saja dari dulu pun sama. Saya melihat selalu ada pengambilan separuh-separuh, dicari kalimat-kalimat yang mengerikan, atau juga pernah di dokumen awal itu saya menemukan kesalahan translasi, bahkan dari yang sebenarnya di bahasa Mandarinnya tidaklah mencekam, kemudian setelah diterjemahkan ke bahasa Inggris dan diamini oleh media-media kita, oleh orang-orang yang anti terhadap China, menjadi terbakar semuanya. Saya ambil contoh yang dokumen 2017 dulu. Di dokumen itu juga sama membahas seorang yang sama yang bernama Chen Quangu, yaitu mantan sekjen Partai Komunis China yang ada di Xinjiang sana. Sekarang sudah ganti sekjen yang baru. Itu ada pernyataan dia yang disebut sebagai Sixiang Chuanhua, transformasi pemikiran. Ini dokumen lama sebenarnya. Dokumen lama. 2017 kita bahas yang lama dulu karena polanya sama. Sixiang Chuanhua.
artinya transformasi pemikiran, perubahan pemikiran dari yang ekstrem ke yang moderat. Kemudian oleh media diterjemahkan menjadi perubahan atau transformasi keyakinan. Oh iya iya iya. Siang dengan Xinjiang itu nggak sama loh. Siang Iya. itu pemikiran. Kalau keyakinan itu Xinjiang. Tapi keyakinan, ya kita tahu bahwa ini akan berkaitan dengan agama. Iya, Dan kalau fatal agama kan? kan fatal. Iya Ini kan? dianggap Kebebasan bahwa berkeyakinan kan kita ada juga NGO-NGO yang kemudian mengkampanyekan soal itu. betul, betul. Ini Oke. akan dianggap jadinya begini, bahwa pemerintah komunis China itu Oke. memaksa Uighur untuk mengubah keyakinannya dari keyakinannya. Islam ke komunis, yang mana ya di sini kan di Gebiahuya yang namanya komunis dianggap sebagai ateis, nggak percaya Tuhan. Iya, Jadi iya. begitu. Padahal yang dimaksud adalah perubahan pemikiran dari ekstrem, dari radikal ke yang moderat. Nah, pun demikian yang dokumen yang bocor pada akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini. Saya melihat selalu ada comot separuh-separuh, cari yang dianggap mencekam, kemudian dikaji dengan pendekatan yang sangat politis. Padahal menurut saya kalau mengkaji China dengan pendekatan politis itu tidak akan pernah ketemu. Kita masih senang sekali menggunakan metodologi perang dingin, Iya. di mana komunis ya dianggap anti agama, Iya. khususnya Islam, Iya. dan sudah tidak ada ruang gerak bagi Muslim untuk mempraktikkan keagamaannya. Ya seperti itu. Nah, ambil contoh dokumen yang baru ini yang sudah bisa ditampilkan di layar kita. Coba slide-nya. Itu sama juga adalah pidato yang disampaikan oleh mantan sekjen Partai Komunis China di Xinjiang yang bernama Chen Quanko itu. Nah, media-media kita tiap tahun kita selalu saya sebut tadi ini adalah isu tahunan yang diproduksi terus-menerus. Itu yang pertama selalu mengatakan bahwa ketika Ramadan di China atau di Xinjiang khususnya itu Muslim, Uighur khususnya lagi itu dilarang berpuasa, nggak boleh. Bahkan itu setiap yang kali Ramadan itu tiap berita-berita kali itu muncul. Gitu. Selalu muncul, itu selalu diproduksi dan reproduksi tiap tahunnya. Dilarang berpuasa, kalau berpuasa dipaksa makan, itu pun makan babi, itu pun dipaksa minum, harus minum alkohol dan lain sebagainya. Padahal kalau kita mau mengkaji secara utuh pidato yang disampaikan oleh Chen Quanko yang ada di dokumen itu sangat terang benderang disebutkan di sana. Ini saya terjemahkan langsung bahwa partai, pemerintah, aparat, entah itu polisi, entah itu militer, dan rakyat itu mesti menciptakan lingkungan yang baik dan yang dibutuhkan oleh mereka ini Muslim Uighur untuk menjalankan ibadah puasa dan ritual-ritual lain yang mesti dijalankan pada bulan puasa. Sudah jelas, dan ini pidato ini disampaikan tepat 3 hari pada bulan Ramadan tahun 2017. Dan Chen Quanko bilang bahwa Ramadan itu adalah bulan yang sangat penting bagi umat Islam dan kita punya tanggung jawab untuk melindungi keyakinan keagamaan masyarakat. Kalau kita sudi membaca ini secara lebih utuh berarti sudah terjawab kan? Berarti tidak ada pelarangan itu. Ada memang terhadap Muslim atau PNS pemerintah yang ada di sana, misalnya yang masih di bawah 18 tahun karena mereka dianggap masih perlu menjalankan wajib belajar selama dari SD sampai SMA, itu memang tidak dibolehkan oleh mereka untuk berpuasa. Tapi kalau misalnya pada waktu itu bertepatan dengan libur musim panas misalnya, kontrol pemerintah tidak akan masuk ke rumah-rumah mereka kan untuk mengatur itu. Ya seperti itu. Jadi selalu ada politisasi. Kemudian di bagian kedua mungkin bisa slide selanjutnya. Saya melihat bahwa ada perubahan transformasi perlakuan pemerintah komunis China itu dalam hal deradikalisasi. Kalau dulu zamannya sebelum Chen Quanko ada seorang sekjen Partai Komunis China yang bernama Wang Lechen, itu memang keras sekali. Ya, Uighur bikin gara-gara langsung didor di tempat, dijebloskan ke penjara, ya tanpa ampun pokoknya, gigi lawan gigi, udah nggak ada tawar-menawar. Kemudian dengan harapan bahwa kalau gigi lawan gigi, orang Uighur itu tidak akan melawan lagi pemerintah. Tapi setelah dijalankan sekian tahun dari tahun 90-an, karena tahun 90-an itu etim,
Turkistan Islamic Movement Iya. itu memang sering melakukan pengeboman, penyerangan dengan harapan bahwa ini akan menyembuhkan orang-orang Uighur yang radikal itu. Tapi ternyata sampai tahun 2009 itu ada konflik horizontal antara orang Uighur dengan orang Han. Yang itu panas sekali konflik ini, terjadi pada tanggal 5 Juli. Memakan korban yang banyak baik dari pihak Uighur maupun pihak Han sendiri. Itu kenapa? Karena pada zaman Wang Lechuan itu anggaran pendapatan pemerintah daerah APBD-nya itu lebih difokuskan ke keamanan. Karena kan ketertiban katanya kan dengan militeristik. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat jadinya terbengkalai. Akhirnya pendatang Han yang melihat oh ini kok lebih sejahtera dibandingkan dengan Uighur yang merupakan penduduk pribumi. Terjadi kecemburuan sosial sehingga meledaklah kerusuhan 5 Juli itu. Dan pemerintah China sejak saat itu beranggapan bahwa kita gigi lawan gigi militeristik ini tidak akan menyembuhkan Uighur yang ekstrem, yang radikal. Kita harus fokuskan kepada yang namanya kesejahteraan sosial. Makanya si Wang Lechuan dipecat, kemudian digantikan oleh seorang sekjen Partai Komunis China yang bernama Chiang Chun-sien. Chiang Chun-sien meninggalkan gaya-gaya militeristik. Udah nggak berhasil kok, orang Uighur tetap tetap marah-marah kepada pemerintah. Kita lebih fokuskan kepada kesejahteraan sosial, ekonomi digenjot. Dan setelah sekian lama, tapi setelah Xi Jinping ini naik, dia pada suatu hari berkunjung ke Xinjiang sana. Beberapa hari kemudian di Yunnan sana itu ada orang Uighur pakai burqa, bawa senjata tajam, pedang, menebas membabi buta orang-orang yang ada di stasiun kereta api Kunming. Ini kan gila sekali. Gimana kok orang kalau dulu ngebom ini pakai senjata tajam kan ini menciptakan teror yang luar biasa. Sama kayak di Amerika bawa tembakan. Bawa gitu tembakan ini membabi buta gitu. Plus juga berselang beberapa hari kemudian juga ada orang Uighur membawa jeep menabrakkan jeepnya tepat di bawah foto Mao Zedong yang ada di lapangan Tiananmen sana. Wah ini kan suatu mencoreng citra founding father Partai Komunis Tiongkok ya, misalnya foto Bung Karno ditabrak gitu kan, kita nggak terima dong gitu. Seperti itu. Jadi dianggap wah ternyata pendekatan ekonomi nggak berhasil juga. Akhirnya si Chiang Chun-sien didepak, diganti oleh seorang yang bernama Chen Chuanko ini. Nah ini yang kita bahas. Tadi yang militeristik nggak berhasil. Kesejahteraan sosial nggak berhasil. Nah Chen Chuanko bilang bahwa ditembak jangan, nggak boleh. Karena ini kita harus menjamin nyawa dan juga menjamin harta rakyat yang ada di Xinjiang tanpa terkecuali. Caranya gimana? Daripada ditembak mati, gimana kalau kita masukkan ke apa yang disebut sebagai camp konsentrasi oleh media-media sana, oleh media-media barat sana. Tapi pemerintah China kan menyebutnya sebagai pusat reedukasi atau pusat sekolah vokasi. Ya artinya ketika bicara camp edukasi atau reedukasi itu atau rehabilitasi atau tahap itu sebenarnya prosesnya panjang ya. Prosesnya panjang sekali, tidak kun fayakun. Cuma karena stigmanya Cina buruk ya kan, artinya ketika dikit ini ada apa ini kan gitu. Ya karena kita ini kan memang suka simplistik. Betul. Ya kalau dijelaskan terlalu rumit, ini apa yang nggak mau lah yang seperti itu. Dan memang agama itu ya paling laku untuk dijadikan ladang untuk. Saya selalu berpikir bahwa semua orang tuh berbisnis, cuma bisnisnya itu beda-beda. Ada yang berbisnis ya agama lah kayak gini kan. Yang Uighur ini orang-orang ini atau negara-negara yang tidak menginginkan China bisa menyaingi kedikdayaan negaranya, ya, pasti akan memainkan ini dan mereka memainkan emosi massa yang berkaitan dengan keagamaan ini. Nah, jadi dalam pemikiran Chen Chuanko itu sudah militeristik nggak berhasil. Ekonomi juga pendekatan kesejahteraan sosial nggak berhasil. Ini yang menurut saya moderat, yang tengah-tengah. Tidak didor, juga tidak pula dimasukkan penjara, juga tidak diayomi ya terlalu baik gitu kan. Tapi daripada dimasukkan penjara, daripada didor, mbok disekolahkan dulu. Siapa tahu setelah keluar dari sana mereka bisa berubah pemikirannya. Transformasi pemikiran, bukan transformasi keyakinan. Dalam ajaran Islam juga sebenarnya kan mereka ya harus didakwahin dulu ya, disampaikan dulu kan gitu. Sampaikan dulu. Cuma karena ya Cina kan
ya powerful lah, dia bisa melakukan itu. Jadi mendidik masyarakatnya itu lewat suatu program yang itu masyarakat harus mendapatkan pendidikan itu dulu untuk kemudian sesuai dengan apa yang kepentingan nasional Cina itu ya. Betul. Ininya. Saya melihat membayangkan ya yang disebut sebagai sekolah vokasi ini kok kayak sistem di pesantren dulu. Oh, Di pesantren itu kan ya ada santri yang nakal, Iya, ada santri yang iya. tidak. Dan biasanya kalau santri yang nakal itu oleh kiai atau oleh ustadznya, itu biasanya kalau dijewer atau bahkan ditempeleng iya, dulu, iya. dipukul pakai rotan tuh zaman Betul. saya, wah nggak ada melanggar HAM itu. Betul. Justru kita menganggap bahwa itu akan barokah. Iya. Ini tujuannya adalah tujuan baik. Tapi kalau kita sekarang siswa dijewer oleh gurunya, dijewer telinganya, bisa HAM itu. Nah, ini menariknya. Kalau dulu di pesantren saya itu kan dalam satu ruangan santri tidur 20 orang kayak ikan pindang. Iya. 30 orang atau kita ngantuk di mana tidur di mana. Nah, kalau yang di camp konsentrasi ini dalam tanda kutip, kalau kita percaya kepada pidato yang disebutkan oleh Chen Chuanko dan orang-orang kan percaya pada pidato itu disebutkan bahwa di sana ruangannya ber-AC, terus masih ada uang saku, Iya. 15 yuan, ya sekitar 30.000, 40.000 Dia lah tiap dibayar, harinya. ada fasilitasnya ya. Ada fasilitas AC, masih dikasih makan. Masih dikasih makan. Ini Iya, kan iya. menarik gitu kan. Berarti yang digambarkan selama ini oleh media-media kayaknya bertolak belakang Mm-mm. dengan fakta yang ada sebenarnya. Iya. Iya. Arti isinya memang kayak BLK model gitu ya, Balai Latihan Kerja atau inilah. Atau pusat rehabilitasi di BNPT kayak begitu ya ininya. Atau yang khusus misalnya yang narkoba kan ada pusat-pusat rehabilitasi. Semacam itu ya sebenarnya. Ya, karena pemikiran dari pemerintah Tiongkok itu beranggapan bahwa orang yang perutnya lapar itu paling gampang dikompori untuk bikin huru hara. Ya, kita mungkin di Indonesia kita tahu sembarang dikasih nasi bungkus. Iya. Ya, kita bisa bikin kelompok massa yang begitu besar berjuta-juta untuk Iya. melakukan demo misalnya. Iya. Dan pemerintah China percaya itu. Bagi pemerintah China, orang Uighur itu kenapa gampang dicekoki pemikiran radikal, kenapa gampang dicekoki pemikiran ekstrim, itu karena perut mereka lapar. Kenapa perut mereka lapar? Karena ekonomi mereka terbengkalai dibandingkan dengan daerah-daerah China yang lain. Tentu saya selalu bilang bahwa miskinnya Xinjiang itu kayaknya Situbondo. Kayaknya desa saya gitu. Tapi dibandingkan dengan daerah lain di China itu memang Xinjiang ini masih relatif terbelakang. Kenapa kok bisa terbelakang? Nah, kenapa kok bisa terbelakang orang-orang Uighur ini? Karena mereka ini tidak begitu menguasai bahasa Mandarin, tidak begitu menguasai keahlian yang dibutuhkan dalam lapangan pekerjaan yang didominasi oleh orang-orang Han. Oh, jadi mereka nggak bisa bahasa Mandarin ya? Mereka kurang fasih. Kurang fasih ya. Banyak tapi masih mending kita misalnya di Papua pelosok masih bahasa Indonesia kayak begitulah ya. Betul. Ini seperti di daerah saya. Banyak daerah saya kan yang bahasa Madura tiap hari, kemudian bahasa Indonesianya masih Nah, camp ini sebenarnya juga salah satunya untuk meningkatkan itu. Di camp ini dalam tanda kutip lagi itu ditujukan untuk memberikan pelatihan kemampuan bahasa Mandarin karena ini bahasa nasional. Ya, bayangkan kita tinggal di Indonesia nggak bisa bahasa Indonesia, gimana kita bisa kerja? Iya benar. Nah, kemudian dijadikan tempat untuk melatih keterampilan kerja, menjahit lah atau menenun lah dan lain sebagainya. Nah, orang-orang macam apa yang dimasukkan ke penjara atau dimasukkan? Artinya nggak semuanya kan? Nggak semuanya, tapi kan di kita semuanya diangkut sama penjara massal, penjara terbesar di dunia ya kan? Di dunia di abad ini kan diangkut semua sama anak kecil dan lain sebagainya. Nah, lagi-lagi kita kan berbicara based on data kan. Kita harus bicara dengan data. Nah, ini ada di sini. Nah, bagi orang-orang yang pelanggarannya berat itu harus dipenjara, harus ditangkap. Kayak misalnya ikut gembong teroris atau melakukan penyerangan tadi membabi buta dengan pedang, ya itu tidak ada tawar-menawar ya, masukkan penjara dulu. Tapi bagi yang pelanggarannya ringan atau masih cuma keluar-keluar di media misalnya anti pemerintah atau anti partai komunis, ya itu nggak perlu dimasukkan ke penjara, disekolahkan aja. Tapi kalau di negara kita diangkut loh, itu apa, melanggar undang-undang ITE. Oh, di situ masuk ringan di. Masalahnya kan begini, kayak di Singapura kan, ya Mas Romi tahu lah di Singapura kan.
Di Singapura itu orang punya pemikiran ekstrim Ditangkap aja, udah belum pasti. melakukan aksi, itu Ditangkap. ditangkap. Dia update status saya ditangkap. Sudah Bukan ditangkap, hanya di Singapura, di Malaysia juga. Di Malaysia pun juga begitu ya. Iya. Makanya kalau di kita ini ya mungkin kita terlalu demokratis ya, terlalu demokrasi, membicarakan kebebasan berpendapat, tapi kan mestinya kebebasan berpendapat itu tidak boleh membahayakan atau melanggar hak orang lain. Nah, itu di China pun demikian. Ya, kalau misalnya ringan hanya yang ngompor-ngompori atau bikin status di WeChat anti pemerintah, ya itu nggak perlu dikarungkan, nggak perlu dimasukkan penjara lah. Disekolahkan dulu. Siapa tahu setelah sekolah 1 tahun di sana itu bisa berubah pemikirannya dan dia bisa menjadi manusia yang normal gitu kan, tidak lagi suka mengompori massa untuk menentang pemerintah gitu. Kalau 1 tahun nggak selesai ya udah tambah 2 tahun. 2 tahun nggak selesai tambah 3 tahun. Yang penting ini jangan dibiarkan macam-macam aja gitu. Pokoknya dari pemikiran jangan sampai punya aksi deh. Nah, di Indonesia ini kan repot. Kita baru mereka sudah bikin kerusakan, huru-hara baru di aksi gitu kan. Ini bedanya di China di sana. Apalagi yang tembak di tempat di dalam dokumen itu yang menyebar itu ya. Jadi orang-orang yang itu ke Cina bisa melakukan kebijakan tembak di tempat terhadap tahanan, mereka sebutnya di beritanya tahanan yang di dokumen itu. Kalau dulu zamannya Wang Lechen, sebelum Jiang Chunxian dan sebelum Chen Quanqui ini ya memang tembak di tempat tanpa ampun. Tapi setelah zamannya Chen Quanqui ini mereka kan berubah menjadi moderat dengan asas tadi di dokumennya itu kan disebutkan bahwa kita ini harus menjamin keselamatan nyawa dan kekayaan atau harta yang dimiliki oleh orang Uighur tanpa terkecuali atau orang Xinjiang yang tanpa terkecuali juga, apapun agamanya atau apapun etnisnya. Nah, kalau demikian, kalau dianggap harus ditembak di tempat, itu kan melanggar asas yang ditetapkan oleh dia sendiri. Nah, zamannya Chen Quanqui tidak seperti itu. Daripada ditembak di tempat, seperti saya bilang tadi, mending dimasukkan ke apa yang disebut sebagai kamp konsentrasi ini. Mending disekolahkan dulu, siapa tahu mereka bisa berubah pikirannya. Jadi sudah berubah dari yang ekstrem ke yang moderat. Tapi lagi-lagi memang tidak boleh dibiarkan berkeliaran. Kalau dibiarkan terlalu longgar itu ya mereka akan menggunakan kesempatan dalam kesempitan itu untuk melancarkan aksinya. Ya artinya itu juga kita harus melihat 3 perubahan kebijakan ya di Cina itu. Jangan-jangan orang yang mengatakan bahwa tembak di tempat dia merujuk ke kebijakan yang lama misalkan ya, bahwa sekarang setelah udah ada perubahan. Karena ini kan bentuk dari ikhtiar pemerintah Cina. Bentuk dari ikhtiar pemerintah setelah sebelumnya menggunakan metode-metode keras, metode-metode kesejahteraan sosial, tapi ternyata nggak berhasil. Yakin nggak ini sukses menurut pandangan Mas Noki? Kalau menurut saya melihat dari beberapa tahun belakangan, ini kan sekolah vokasi ini diterapkan sejak 2017 dan sekarang sudah 2022, sekitar 5 tahun ya. Di Xinjiang itu tidak ada aksi terorisme selama menggunakan. Kalau ukuran itu berhasil. Kalau ukuran itu berarti berhasil. Tapi entah belakang ini mungkin perlu mengutip apa yang dibilang oleh Gus Dur ya, sejarah yang akan membuktikan. Nah, kalau melihat sepanjang saat ini ya menurut saya pemerintah China mau diserang bagaimanapun oleh negara barat, oleh media bahwa ini dianggap melanggar HAM karena terbukti justru tidak ada aksi terorisme di sana, menurut saya ini mereka akan tetap menggunakan metode ini. Tapi harusnya Barat mengapresiasi dong, pemerintah Cina sudah katakanlah berhasil dalam menangkal untuk upaya-upaya pencegahan terhadap ekstremisme ya kan, dengan model ini kan, ya harusnya begitu kan. Indonesia kan sampai hari ini masih ada penangkapan teroris, tiap bulan ada penjara juga, pengadilan masih proses orang-orang yang terlibat kasus teroris. Nah, Cina itu sebenarnya kenapa nggak pernah dilirik gitu loh? Harusnya Barat mengapresiasi ini loh. Cina bisa dilihat upaya-upaya pemerintahannya untuk kemudian melakukan upaya pencegahan terhadap berkembangnya paham-paham ekstrim gitu ya. Harusnya gitu nggak sih sebenarnya? Saya pikir ya standar ganda itu memang sering berlaku di mana-mana ya. Kalau di negaranya sendiri mungkin
membahayakan keamanan Amerika misalnya, ya kita sebut merek lah. Indonesia juga jangan-jangan upaya pencegahan terorisme kalau dipersoalkan oleh Barat juga menjadi masalah kan gitu ya. Bisa jadi akan Arab jadi Saudi masalah. ya kan, Arab Saudi Malaysia dan lain sebagainya. Tapi Arab Saudi sekalipun bentuknya monarki kayak gitu, toh tetap bisa berhubungan baik dengan Amerika kan. Paling disebut pelanggaran HAM setelah pembunuhan si Jamal Khashoggi. Sebelum itu kan ya kita fine-fine aja, kita berbisnis dan lain sebagainya. Cuma kasus Tiongkok ini kayaknya berbeda. Karena kan Tiongkok ini majunya terlalu cepat. Ya kan? Tapi juga ini terima kasih terhadap war on terror yang dikampanyekan oleh George Walker Bush pada waktu itu kan. Sehingga Amerika pada saat itu tidak begitu melirik yang ada di Asia Timur ini. Secara spesifik tidak begitu melirik Tiongkok yang terus membangun. Mereka disibukkan oleh perang teror di Timur Tengah sana dan termasuk di Afghanistan sana gitu. Mereka sibuk berperang, Tiongkok sibuk membangun. Loh, setelah lama nggak dilihat kok Tiongkok makin maju itu. Ini gimana ini gitu kan? Tiba-tiba udah ada jalan layang, tiba-tiba sudah kereta cepat gitu kan, tol jalan dibangun di mana-mana, sudah tersambung satu sama lain, duitnya makin banyak gitu. Ini kita kan kecolongan gampangnya. Nah, sebagai orang yang rasional menurut saya, manusia itu kalau sudah berkuasa itu biasanya ingin terus berkuasa kan, sehingga tidak rela untuk ya bisa dikejar oleh orang lain. Ya Tiongkok kasusnya seperti itu, sudahlah maju terlalu cepat dan sekarang sepertinya bisa menantang hegemoni Amerika gitu. Nah, ini kan tidak bisa diterima, makanya dibikinlah cara-cara supaya Tiongkok ini majunya tidak secepat itu dan syukur-syukur tidak bisa menyalip Amerika. Misalnya di Asia Tenggara kita bikinkan Laut Tiongkok Selatan dan China Selatan. Kemudian di Asia Timur ya kita bikin Pulau Senkaku di Jepang. Kemudian terbaru ya bikin di Taiwan ya, di Kompori. Kemudian di Asia Selatan ya kita bikin kerusuhan di perbatasan di India misalnya dan lain sebagainya. Selalu bikin cara-cara seperti itu. Dan di dalam negeri ya bikin ya isu Uighur ini. Karena isu Uighur ini kan menurut saya memang lintas batas ya Mas. Saya selalu menganalogikan bahwa Uighur ini kejadiannya di Xinjiang diberitakan oleh New York Times, oleh BBC dan wasahbi ajma'in yang ngamuk kan orang Indonesia. Yang dampaknya malah ke masyarakat Indonesia. Dampaknya malah ke masyarakat Indonesia. Tapi lanjut kita ke dokumen tadi. Bahwa kalau kita membaca berita itu kan semua diangkut, dikarungin semua, dimasukkan ke sekolah vokasi kan, termasuk anak-anaknya yang anak kecil. Tapi setelah saya baca, ini mungkin bisa di slide berikutnya ya. Itu pemerintah China itu bilang kita harus selamatkan keluarganya. Bahwa ini jelas sekali tidak boleh mendiskriminasi keluarga orang yang dihukum atau disekolahkan. Misalnya bapak ibunya terlibat terorisme, anaknya nggak boleh juga dong dianggap dia sebagai teroris. Justru menurut mereka kalau anaknya mau sekolah atau keluarga lainnya familinya kekurangan ekonomi, pemerintah berkewajiban untuk membantu mereka. Dan pemerintah China bilang bahwa anak-anak mereka itu tidak bersalah. Justru mereka adalah korban dari orang-orang yang menginginkan China itu tidak stabil lewat permainan-permainan Uighur di Xinjiang ini. Jadi tidak diangkut semua dong. Tidak boleh gebiah uyah. Nah, memang di kita ini gebiah uyah itu yang paling sering dipakai Berita sekilas itu berasalnya sebenarnya kayak sumber-sumber berita Cina ya, Uighur itu kan hampir sebagian berita dari Barat ya. Atau tulisan jurnal yang itu juga diterbitkan oleh jurnal-jurnal dari Barat kan ininya. Dan kecenderungannya itu mungkin lebih kepada memojokkan ya ininya, sehingga pembaca itu akhirnya memiliki dampak yang apalagi kalau udah dimainkan isunya ada unsur-unsur agamanya kan, itu menguatkan Cina komunis, wajar lah kayak gitu kan, sehingga menimbulkan yang kemarin demonstrasi ke Dutaan Besar Cina ya soal Uighur itu kan sebenarnya bagian dari itu. Saya melihat ya orang-orang kita ini kalau melihat Tiongkok itu bukan mencari kebenaran,
Enggak, mereka kayaknya enggak mencari Iya, kebenaran. iya. Yang dicari itu justru adalah pembenaran. Pembenaran. Ya, Oke. secara psikologis memang manusia itu kayaknya lebih suka mencari alasan-alasan yang sesuai dengan keyakinan kita sendiri. Iya. Di otak kita ini kan sudah tersetting bahwa China itu komunis. Iya. Selama 32 tahun disetting seperti itu kan. China itu komunis, yang namanya komunis itu ateis, Iya. yang namanya ateis itu sudah pasti anti atau bahkan memberangus agama, dan agama yang utama di sini adalah Islam. Gitu. Iya. Settingan pemikiran kita seperti itu. Jadi kita akan selalu mencari ya data-data yang sesuai dengan keyakinan kita. Ya, konstruksi perang dingin ya masih. Konstruksi itu. perang dingin masih. Sehingga ketika ada data-data yang berseberangan dari apa yang sudah diyakini oleh mereka setelah puluhan tahun ini, 32 tahun lebih ini, itu dianggap, itu hoax kok. Itu di Tiongkok itu tetap ada saudara-saudara muslim kita dihajar oleh pemerintah. Menurut saya aneh ya. Ketika ada kabar bahwa saudara muslimnya itu hidup dengan bahagia, ekonominya itu berjalan dengan bagus, kita nggak bahagia, itu aneh menurut saya itu. Tapi justru yang dipercaya bahwa di Xinjiang sana khususnya, orang Uighur itu khususnya itu di penjara, disiksa, itu kita selalu mencari pembenaran di sana. Saya pikir ya karena tadi pikiran kita ini sudah tersetting terlalu lama bahwa yang namanya komunis itu sudah pasti ateis, yang namanya ateis itu sudah pasti anti agama. Padahal kan sebenarnya paham komunis kan tidaklah terlalu banyak berbicara mengenai agama. Komunisme itu kan paham sosial ekonomi kan. Cuma yang kita sudah terbiasa ya gebiah-uyah bahwa komunis sudah pasti ateis dan lain sebagainya. Menurut saya, artinya yang beragama juga bisa sebenarnya. Sebenarnya kan bisa. Menurut saya kalau kita masih menggunakan perspektif kacamata abad ke-19 atau kacamata perang dingin untuk melihat China zamannya Xi Jinping ini, kayaknya nggak akan pernah nyambung. Karena di China itu sejak 78 sampai sekarang itu kan sudah terjadi perubahan yang luar biasa besar-besaran. Baik itu perubahan dalam bidang politik, baik itu perubahan dalam bidang sosial, baik itu perubahan dalam bidang ekonomi, luar biasa. Bahwa China sekarang itu sudah bukan China yang dulu. Bahasa Arabnya mungkin aswin al-mutaghayyar ya Mas ya. Mungkin China yang berubah gitu. China yang berubah. Tapi kita ini tidak pernah mau meninggalkan kacamata usang kita untuk melihat Tiongkok yang sekarang. Ya, kacamata udah Pentium komputer kita masih Pentium 1, Tiongkok sudah 5G, sekarang kan nggak nyambung gitu. Nah itu yang menurut saya perlu pembaruan perspektif dalam melihat China. Bahwa ketika China berubah, perspektif kita dalam melihat negara ini harus juga berubah. Ada lagi Mas Novi yang menarik dokumen? Ini yang terakhir menurut saya itu bahwa pemerintah Tiongkok itu masih berkeyakinan kalau misalnya orang-orang yang punya pemahaman ekstrem, pemahaman radikal ini dibiarkan, misalnya setelah keluar dari penjara, sudah nggak apa-apa kamu keluar berkeliaran. Itu fakta justru mengatakan sebaliknya, bahwa setelah keluar mereka masih membuat aksi. Ya ini mungkin persis dengan kondisi orang-orang kita yang setelah keluar dari lapas ya Mas. Misalnya pelaku pencurian apa gitu, kriminal. Yang teroris juga ya beberapa gitu ya. Iya, beberapa juga dia melakukan aksinya kembali. Padahal dia juga sudah melakukan ikut program deradikalisasi gitu. Tapi pas keluar ya ada juga yang kemudian balik lagi. Mungkin karena begini ya, itu mungkin umum kali ya yang kayak gitu. Yang penting sih jumlahnya jangan terlalu banyak. Mungkin karena ya mau bermasyarakat mereka sudah tidak diterima karena orang-orang sudah takut. Kemudian lagi-lagi kalau kita menganut paham Tiongkok, mereka mau bekerja pun mungkin orang masih berpikir berapa kali gitu. Saya mempekerjakan orang stigma ini gimana ya, stigmatisasi terhadap mereka, labelisasi ya terhadap mereka. Nah, pemerintah Tiongkok juga beranggapan demikian dan faktanya juga mengatakan demikian bahwa para perusuh di insiden 5 Juli tahun 2009 itu
itu setelah dikurung di penjara 5 tahun misalnya 7 tahun setelah dikeluarkan kok malah bikin rusuh lagi. Rusuh lah. Loh, ini gimana ini caranya? Ini kan tidak bisa dibiarkan kan. Toh tadi mereka sudah berkeyakinan ya jangan di penjara terus gitu kan. Bu, sekolahkan aja deh. Dimasukkan ke pusat reedukasi itu untuk sekolah vokasi gitu kan. Dimasukkan ke sana, ya intinya tidak boleh dibiarkan berkeliaran bebas gitu. Nah, tapi keluarga-keluarganya gimana? Apakah tidak boleh membesuk? Ini kan kasihan. Lagi-lagi kan mereka harus manusiawi kan. Ya, keluarganya boleh dong membesuk. Silahkan. Dan bagi yang berkelakuan baik, silahkan tinggal di wisma tamu selama 2 hari, 3 hari untuk terus membesuk mereka. Jadi perubahan-perubahan yang seperti ini yang mesti kita ikuti. Bahwa memang ya dulu sempat keras sekali dan juga sempat juga dengan pendekatan kesejahteraan sosial, tapi tidak berhasil. Pemerintah China sekarang mencoba pendekatan yang moderat ini untuk bisa ya mengubah orang-orang Uighur, ya tentu tidak semuanya, sebagian orang-orang Uighur itu yang punya pemikiran radikal ke yang lebih moderat. Nah ini sebenarnya yang camp reedukasi itu sebenarnya diterjemahkannya apa sebenarnya dari bahasa Cina itu? Kalau di Tiongkok itu Ziye Peishun Zhongxin. Apa tuh? Pusat kursus vokasi. Oh jadi pusat kursus vokasi. Kenapa diterjemahkan jadi camp konsentrasi ya? Saya melihat kayaknya sih pemerintah Barat itu selalu mengkaca dari pengalaman mereka sendiri. Iya, balai latihan kerja gitu. Iya, balai latihan kerja, balai latihan kerja. Kurang lebih begitu. Latihan kerja, cuma memang dia tersistematis kan. Karena saya lihat sih kalau kita melihat sejarah dari Amerika khususnya. Karena ini kan yang paling getol itu kan Amerika kan yang menentang masalah ini. Itu mereka kan juga punya Guantanamo misalnya. Iya itu kan. Yang itu ekstrem sekali kan. Iya, itu nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain. Ini kan dilatih dia. Iya, belasan orang Uighur. Iya, orang ekstrim, kemudian dicomot dari banyak negara, dikasih di Teluk Guantanamo Kuba. Betul. Itu nggak diapa-apain, nggak dikasih pengadilan, ya kan? Ini jelas dia ada timingnya kan. Iya, betul. Kalau harus dibandingkan ya. Iya, karena pengalaman mereka mungkin di Guantanamo memang disiksa atau gimana. Ya mungkin mereka menganggap bahwa China itu akan melakukan hal yang sama terhadap itu. Itu yang pertama. Ada juga saya pernah membaca buku yang cukup menarik. Buku terkait dengan boarding school di Amerika. Ya pesantren mereka lah gampangnya, atau sekolah yang mesti atau mengharuskan siswanya untuk menginap di asrama-asrama itu. Bahwa pada zaman ketika Amerika itu masih saya katakan membasmi orang Indian lah ya. Kan memang penduduk asli Amerika orang Indian itu kan satu persatu kan dihilangkan kan dengan itu kan, dengan entah berbagai macam program. Nah, pada waktu itu juga ada sekolah boarding school di Amerika yang memasukkan secara paksa orang-orang Indian itu ke sekolah tersebut, dan di sana mereka dipaksa untuk belajar bahasa Inggris. Mereka juga dipaksa untuk menanggalkan kebudayaan mereka, bahkan tidak sedikit yang mati di sana karena terserang penyakit, karena terlalu crowded, terlalu banyak orang yang dimasukkan ke sana. Baru-baru ini Pope Francis kayaknya pernah berkunjung ke Kanada. Di Kanada itu juga ada sekolah semacam itu, dan beliau itu secara terbuka meminta maaf karena pada saat itu banyak sekolah keagamaan di Kanada sana yang mempraktikkan hal serupa. Jadi mereka dicekoki suatu paham keagamaan, dipaksa menanggalkan bahasa ibunya, dipaksa menanggalkan kebudayaan leluhurnya. Kejam sekali ya. Itu kejam sekali kan. Nah, saya mungkin karena mereka punya sejarah yang seperti itu, jadi menganggap yang lain pun akan melakukan hal serupa. Sama halnya dengan kata siapa Edward Said itu, Barat masih melihat Islam itu zaman-zaman era perang salib. Iya kan, masih dianggap seperti itu. Iya. Makanya karena dia punya pengalaman sendiri yang mencekam, dianggapnya negara lain juga akan berkelakuan sama. Kalau begitu siapa yang barbar? Saya nggak mau jawab itu ya. Baik, Mas Novi, terima kasih atas sharing ya, pengetahuannya. Saya kira ini penting ya supaya kita punya pengetahuan berimbang ya. Apa yang beredar di media jangan langsung kita percayai ya. Jadi harus cari penyeimbangnya. Ini kok kenapa bisa begini narasinya? Saya kira itu kuncinya ya. Terima kasih sudah datang di studio. Terima kasih banyak Mas. Satu kehormatan besar bagi saya.
nanti kita akan ada bintang tamu yang lainnya untuk isu-isu yang menarik saya kira tentang dunia keislaman di Indonesia dan di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.